Halo Sobat UMKM, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok KKM 189 akan berbagi sedikit ilmu mengenai cara membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel yang telah kami buat dan diskusikan bersama-sama. Tahap pertama, saudara diminta untuk masuk ke sheet awal yaitu data perusahaan. Pada sheet ini, saudara diminta untuk menginput nama perusahaan, jenis perusahaan, dan sistem pencatatan akuntansi. Kami menganjurkan UMKM saudara untuk memilih sistem pencatatan periodik daripada perpetual. Karena untuk periodik, saudara tidak perlu mencatat harga pokok penjualan pada setiap kali saudara melakukan penjualan, namun disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya, saudara diminta untuk menginput periode awal akuntansi dan periode akhir akuntansi. Setelah pada sheet 1 selesai, kita masuk ke sheet 2 yaitu daftar akun. Pada daftar akun, di sini menggambarkan akun-akun saudara yang digunakan pada saat transaksi. Mulai dari kas di bank, deposito, di sini ada tanah saudara, peralatan toko, kendaraan, utang, dan sebagainya. Di sini kami menyediakan 47 akun untuk contoh terhadap UMKM saudara. Misal ada yang kurang pas dengan kondisi realita yang ada di UMKM saudara, saudara bisa menggantinya. Misalnya saja, pada utang gaji. Jika dirasa utang gaji ini tidak ada, dan justru saudara punya utang koperasi, maka saudara bisa menggantinya langsung dengan mengetiknya utang koperasi. Pada kode akun ini, kami memberikan 4 digit akun. Saudara bebas memilih 4 digit, 2 digit, 3 digit, atau bahkan 5 digit. Kami hanya memberi panduan bahwa untuk digit awal yang berawalan 1 itu menggambarkan aset yang dimiliki UMKM saudara. Kemudian untuk yang kedua, di sini menggambarkan kewajiban, yaitu utang-utang saudara. Untuk yang ketiga, itu menggambarkan modal pemilik, yaitu permodalan. Apapun yang berhubungan dengan permodalan. Untuk yang keempat, di sini menggambarkan sales untuk penjualan. Yang kelima, yaitu untuk menggambarkan akun-akun yang berhubungan dengan pembelian. Untuk yang keenam, di sini menggambarkan beban-beban yang ditanggung UMKM saat melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk kolom pengelompokan akun, pada akun perusahaan atas kas di bank maupun kas di tangan, deposito, piutang, persediaan barang, persekot perjalanan ataupun persekot asuransi, itu dikategorikan ke aktiva lancar. Untuk tanah, peralatan toko, kendaraan, bisa dikategorikan ke aktiva tetap. Jika saudara mempunyai investasi jangka panjang, bisa dikategorikan ke investasi. Untuk utang, segala macam utang yang tidak lebih dari 1 tahun, bisa dikategorikan ke kewajiban lancar. Jika semisal saudara mempunyai utang lebih dari 1 tahun atau jangka panjang, bisa di kewajiban tidak lancar. Untuk modal pemilik, bisa dikategorikan kepada modal. Untuk penarikan dana, laba periode berjalan, bisa dikosongi saja karena tidak berpengaruh pada Excel, pada rumus Excel. Untuk penjualan, itu masuk ke pendapatan. Untuk segala macam beban di sini masuk ke beban operasi. Ini ketika saudara punya beban lain-lain seperti beban bunga. Nanti kami akan jelaskan pada jenis-jenis transaksi. Yang perlu diperhatikan pada sheet daftar akun ini yaitu pada baris-baris yang memiliki warna yang berbeda. Untuk yang berwarna orange. Nah, berwarna orange ini untuk perusahaan dagang. Jadi jika perusahaan saudara adalah perusahaan dagang, maka saudara akan menggunakan akun penjualan ini sebagai pendapatan. Jika misal saudara adalah perusahaan jasa, maka
akun pendapatan bernama penerimaan atas jasa. Untuk yang menggunakan metode perpetual atau periodik, nah di sini ada dua hal yang berbeda pada warna hijau dan kuning ini. Untuk yang warna hijau, akun-akun ini akan muncul pada UMKM yang menggunakan pencatatan perpetual. Untuk yang menggunakan sistem pencatatan periodik, maka yang akan muncul yaitu akun-akun yang berwarna kuning. Selanjutnya kita menuju ke sheet ketiga, yaitu saldo awal perusahaan. Saldo awal perusahaan ini menggambarkan saldo awal UMKM yang dimiliki, biasanya merupakan saldo awal dari laporan neraca tahun lalu, atau bisa dibuat langsung saat ini ketika akan menggunakan Excel ini sebagai alat pembuat laporan. Sebelum itu, kami akan membagi pengetahuan tentang prinsip dasar akuntansi agar lebih mudah memahami pengisian saldo awal, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian untuk selanjutnya. Yang pertama yaitu prinsip dasar akuntansi sama dengan beban ditambah aset akan sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Beban dan aset di sini berada di sisi debit sebagai saldo normal, sedangkan utang, modal, dan pendapatan berada di sisi kredit sebagai saldo normalnya. Untuk pengisian cukup mudah, yaitu dengan memperhatikan apa-apa yang dimiliki oleh saudara, baik kas, deposito maupun apapun yang dimiliki, segera dicantumkan pada saldo awal perusahaan. Saudara tidak perlu mengetik manual, tinggal double klik di kolom akun titel ini, maka di sana nanti akan ada muncul pilihan-pilihan yang sudah saudara catat pada daftar akun. Nah, tapi ingat, kita harus memperhatikan mana yang masuk sisi debit, mana yang masuk sisi kredit sesuai prinsip dasar akuntansi ini. Dan pastikan sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Ini kami memberikan contoh sudah sama, yaitu 27,5 juta. Selanjutnya kita menuju ke sheet keempat, yaitu jurnal umum. Pada jurnal umum, saudara akan mencatat kegiatan apa saja yang berkaitan dengan UMKM. Di sini kami memberikan contoh beberapa transaksi yang dilakukan UMKM yang bisa menjadi panduan saudara dalam melakukan pencatatan. Seperti biasa, pencatatan menggunakan double entry, yaitu memperhatikan mana yang sisi kredit dan mana yang sisi debit. Dibeli tunai peralatan toko senilai 1 juta rupiah pada tanggal 3 Januari 2020. Jurnal yang dibuat yaitu peralatan toko di sisi debit, kas di tangan di sisi kredit senilai 1 juta. Pada dasarnya, kas di sini memiliki saldo normal di debit. Akan tetapi karena kas di sini berkurang, maka akan diletakkan di sisi kredit dan peralatan toko akan bertambah di sisi debit senilai 1 juta. Selanjutnya, untuk transaksi pembelian, misalnya ini, dibeli tunai barang dagangan senilai 5 juta dari PT ABC. Nah, jurnal pembelian menggunakan sistem pencatatan yang periodik, yaitu pembelian pada kas di tangan. Pembelian akan bertambah di sisi debit, kas di tangan berkurang di sisi kredit sebanyak 5 juta. Selanjutnya, untuk transaksi contoh penjualan. Nah, di sini dijual tunai barang dagangan kepada Bu RT senilai 8 juta. Maka karena kita memperoleh uang dan kasnya bertambah, maka kas di tangan di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Seperti yang kita tahu, penjualan sebagai pendapatan, maka dia memang sudah berada di saldo normal, yaitu senilai 8 juta. Setelah melakukan pencatatan pada jurnal umum, pada akhir periode akuntansi atau pada akhir tahun, saudara bisa melakukan penyesuaian pada sheet kelima ini. Penyesuaian bertujuan untuk mengakui suatu kejadian
dalam akuntansi meskipun di situ tidak ada kas dalam transaksi tersebut, yaitu sesuai standar akuntansi berbasis akrual. Misalnya, diketahui hasil pencacahan barang dagangan pada 31 Desember atau pada akhir periode akuntansi sebesar 2,5 juta. Kita lihat saldo awal perusahaan atas persediaan barang. Ternyata saldo awalnya yaitu 10 juta. Kemudian setelah digunakan, saldonya berubah menjadi 2,5 juta. Maka penyesuaian yang dibuat yaitu di debit adalah ikhtiar rugi laba, dan pada kredit yaitu persediaan barang untuk menghapus 10 juta tadi. Kemudian dimunculkan kembali di sisi debit atas persediaan barang dan ikhtiar rugi laba pada kredit sebesar 2,5 juta. Kemudian ada contoh lagi, misal diketahui penyusutan kendaraan operasional 2 juta setahun. Maka penjurnalan yang dibuat yaitu beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta. Penyesuaian di sini juga bisa dilakukan atas asuransi yang dibayar di muka ataupun atas aset-aset tetap lainnya sebagai penyusutan kecuali tanah. Selesai melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan oleh UMKM, maka bisa lanjut ke sheet ke-6 yaitu buku besar atau ledger. Buku besar di sini yaitu menggambarkan transaksi yang terjadi per akun apa saja dan pada tanggal-tanggalnya sudah tertera. Saudara tidak perlu mengisi lagi. Misal kita akan melihat apa saja yang berkaitan dengan transaksi kas di tangan. Nah, ada banyak sekali muncul, atau juga ada apa saja yang berkaitan dengan penjualan atau pembelian. Nah, di pembelian sudah terisi otomatis. Pada sheet berikutnya, semua sudah terisi otomatis. Jadi tinggal melakukan checking ulang, pastikan bahwa jumlah pada trial balance itu sama, sisi debit dan kredit. Adjustment atau penyesuaian itu juga sama pada sisi debit atau kredit, dan neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial and balance juga harus sama. Nah, pada laporan laba rugi di kertas kerja ini, nah saya besarin ya, ini ada selisih 4.660. Nah, di sini selisih ini nantinya akan muncul di laporan laba rugi sebagai keuntungan. Jika selisihnya berada di sisi debit, maka nilainya adalah keuntungan. Sedangkan selisihnya jika berada di sisi kredit, maka nanti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan pada laporan laba rugi pada sheet berikutnya. Laporan laba rugi akan terisi secara otomatis, mulai dari penjualan bersih, laba kotor, beban-beban operasi yang ditanggung, pendapatan dari operasi, pendapatan dan beban lainnya, sehingga akan menghasilkan laba bersih. Mengapa laba bersih berbeda pada kertas kerja? Di sini 4,66 dan di sini 4,76, karena pada laporan perubahan modal ada penarikan 100. Di sini penarikan dana oleh pemilik UMKM sebesar 100.000, dan semuanya akan telah terisi secara otomatis. Begitu juga yang untuk neraca, untuk semuanya juga telah terisi otomatis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.